Pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri Senin siang. Rapat tersebut membahas terkait mekanisme kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam memberikan rekomendasi kebijakan serta menampung aspirasi masyarakat. Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimli Asyidiki, menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan audiensi bersama organisasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik sebelum menggelar rapat selanjutnya pada Kamis depan. Komisi Percepatan Reformasi Polri nantinya juga akan bersinergi dengan komisi dan komite yang sudah ada untuk mewujudkan reformasi Polri yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga menjabat sebagai anggota komisi mengaku pihaknya akan terbuka pada masukan dan evaluasi yang disampaikan Komisi Reformasi Polri. Dan insya Allah mungkin minggu depan atau apa akan ada tambahan satu orang, ya, ibu-ibu. Nah, belum saya sebut namanya. Ini untuk melengkapi sesuai dengan harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka nanti jumlahnya tim ini 11 orang. Nah, hari ini kami membahas mengenai cara kami bekerja selama 3 bulan. Harapannya selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Nah, jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita melapor ke Presiden. Untuk hal-hal quick win gitu yang berkaitan dengan masalah-masalah internal polisi itu kita rekomendasikan ke internal polisi. Nah, selama 3 bulan diharapkan tim ini akan bekerja maraton. Kami sudah sepakat seminggu sekali kita mengadakan rapat rutin, pertemuan lengkap. Prinsipnya Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Khususnya kita memahami bahwa Polri adalah buah kandung reformasi, sehingga tentunya harapan masyarakat pasca reformasi bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak tersangka dan beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Petugas Kejaksaan Agung mengawal ketat 4 tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Keempat tersangka terdiri dari Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, Sri Wahyuni selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud 2020-2021, Mulad Syah Direktur Sekolah Menengah Pertama sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020-2021, dan Ibrahim Arif selaku mantan konsultan Kemendikbudristek. Pasca penyerahan ke Kejari, selama 20 hari ke depan berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Nadiem dan 3 tersangka lainnya dijerat pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ini mencapai 1 triliun lebih. Terhadap keempat tersangka ini saat ini sedang dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Berikut juga barang buktinya. Terkait perkara ini nanti sekarang sepenuhnya ada di penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan penuntut umum mempunyai kewenangan 20 hari ke depan yang nantinya akan segera dilimpahkan
ke Pengadilan Negeri Tipikor. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan yang sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan. Saya juga ingin bilang, karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Sementara itu untuk tersangka Joristan selaku staf khusus Mendikbudristek tahun 2020-2024 belum dilimpahkan ke penuntut umum lantaran masih berstatus buron. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ya, putri almarhum Soeharto, Siti Hardianti Rukmana menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan ayahnya sebagai pahlawan nasional. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ketiga anak almarhum Soeharto yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto, Bambang Triatmojo, dan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto saling berpelukan hangat dalam prosesi upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara Senin pagi. Siti Hardianti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut Soeharto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan sang ayah Soeharto Presiden kedua Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Terima kasih banyak atas keputusan beliau telah memilih menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2025 di Istana Negara Jakarta. Penganugerahan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Pemberian gelar pahlawan nasional pada Gus Dur bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid resmi mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Pemberian gelar pahlawan ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Prosesi yang digelar di Istana Kepresidenan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuria Wahid. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025, nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersama dengan 9 tokoh lain. Beberapa di antaranya adalah Presiden kedua Soeharto, mantan Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusuma Atmaja, dan aktivis buruh era Orde Baru Marsina. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyematan gelar pahlawan nasional kepada aktivis buruh Marsina diwarnai tangis haru keluarga. Ya, keluarga mengucap terima kasih kepada pemerintah karena meski langkah Marsina terhenti, namun nafas perjuangannya masih terus berjalan untuk para buruh di Indonesia. Ada ibu tanpa ada bapak, Marsina
Saya tidak menyangka jenengan Marsina jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk punya pahlawan nasional sekarang ini. Dan Marsina sebagai pahlawan buruh juga pahlawan mungkin yang termuda. Ahli waris almarhumah Marsina, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Gelar pahlawan nasional yang disematkan kepada aktivis buruh Marsina diwarnai tangis haru keluarga. Pemberian gelar pahlawan nasional ini diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Keluarga Marsina juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan penghargaan untuk Marsina dan berharap pada pemerintah Presiden Prabowo untuk selalu memperjuangkan kaum buruh. Untuk mengenang perjuangan Marsina, nantinya akan dibangun museum di tempat tinggalnya di Nganjuk, Jawa Timur. Harapan kami kepada teman-teman Marsina yang selama ini telah berjuang juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK. Ibu Marsina yang merupakan pejuang anggota SPSI yang harus terbunuh karena berjuang untuk kesejahteraan buruh di PT Catur Putra Surya, jadi menjadi sebuah hal yang monumental buat kami para pimpinan buruh, contoh keberanian yang luar biasa dari seorang Ibu Marsina, dan itu menjadi sebuah dorongan kuat untuk kita terus berjuang. Bagi keluarga, penghargaan ini adalah momentum bersejarah yang membuat Marsina tidak hanya memiliki keluarga, namun juga memiliki bangsa Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh bangsa dalam acara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta. Dan pemirsa, berikut 10 tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional. 1. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pahlawan dengan perjuangan politik dan pendidikan Islam. 2. Jenderal Besar TNI HM Soeharto, pahlawan dengan perjuangan bersenjata dan politik. 3. Marsina, pahlawan dengan perjuangan sosial dan kemanusiaan. 4. Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, pahlawan dengan perjuangan hukum dan politik. 5. Hajar Rahma El Yunusiah, pahlawan dengan perjuangan pendidikan Islam. 6. Jenderal TNI Purnawirawan Sardo Edi Wibowo, pahlawan dengan perjuangan bersenjata. 7. Sultan Muhammad Salahuddin, pahlawan dengan perjuangan pendidikan dan diplomasi. 8. Syaikona Muhammad Khalil, pahlawan dengan perjuangan pendidikan Islam. 9. Tuan Ronda Haim Saragih, pahlawan dengan perjuangan bersenjata. 10. Zainal Abidin Syah, pahlawan dengan perjuangan politik dan diplomasi.